Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Iya, Alhamdulillah baik. Oke, mudah-mudahan bebas dari corona semuanya ya. Baiklah, kita lanjutkan dari pertemuan awal kemarin. Kita mulai mencoba memahami konsep dakwah. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan tentang konsep dakwah, kemudian dasar dakwah, tujuan dakwah, dan sistem dan tujuan dakwah ya. Mengulang kemarin bahwa dalam memahami konsep dakwah itu dilakukan berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan tekstual atau pendekatan melalui pemahaman teks Al-Quran dan Al-Hadis. Kemarin kita sudah bahas ayat Al-Quran yang menjadi dasar untuk memahami konsep dakwah itu, dan Al-Hadis sudah tersampaikan kemarin. Yang kedua, pendekatan kedua, memahami dakwah melalui analisis sosial, yaitu bahwa istilah dakwah ini digunakan atau diucapkan oleh masyarakat, terutama komunitas muslim. Mereka mengatakan dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan keagamaan atau perilaku keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mensosialisasi informasi keagamaan, yaitu pendekatan fenomena sosial ini ya. Sebelum dilanjut, apa Anda semua sudah punya bukunya? Alhamdulillah. Oke, baik, kalau sudah punya silahkan buka halaman 3. Itu paketnya apa ngaret? Ya, paketnya kenapa? Silakan buka halaman 3 ya, pada paragraf terakhir. Pengertian dakwah dirumuskan melalui pendekatan fenomena sosial, yaitu dakwah sebagai istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjukkan suatu perilaku keberagamaan. Oke. Di bawah itu ya. Yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Kegiatannya meliputi ceramah keagamaan, ada khutbah, pengajian di majelis taklim atau masjid, siaran keagamaan di radio, televisi atau film, karya tulis keagamaan, gerakan pendampingan sosial, pembimbingan dan konseling, pengelolaan organisasi, hingga pengembangan keilmuan dakwah atau studi dakwah.
pada program-program studi di fakultas. Nah, itu dakwah dengan pendekatan fenomena sosial. Dari ayat Al-Quran, Al-Hadis, dan hasil kajian pendekatan fenomena sosial tadi, dakwah dapat dirumuskan sebagai perilaku keberagamaan yang bertujuan agar orang-orang mengembangkan kehidupannya di jalan Tuhan atau kebaikan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dengan demikian, kita sekarang sudah harus menghindarkan diri dari memahami dakwah yang seringkali ditunjukkan. Dakwah adalah ajakan, dakwah adalah seruan. Bukan itu lagi pengertian dakwah itu. Itu baru pengertian kamus atau pengertian leksikal. Dari hasil analisis tadi itu, bahwa dakwah adalah suatu perilaku keagamaan yang bertujuan agar orang-orang mengembangkan kehidupannya sendiri, mengembangkan kehidupannya di jalan Tuhan atau kebaikan atau al-khair. Karena di dalam ayat Al-Quran yang lain berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu di satu ayat. Dan ayat yang lain ud'u ila sabili rabbik. Sabili rabbik dan khair adalah dipandang sama sebagai arah yang akan dituju oleh dakwah ini. Oleh karena itu, dakwah itu pada dasarnya adalah mengembangkan karakter dasar manusia itu sendiri, yaitu atau watak dasar manusia sebagai makhluk yang mencintai kebenaran dan kebaikan, serta keinginan yang menjadi kebenaran sebagai dasar atau cara dan tujuan hidupnya. Jadi pada dasarnya dakwah itu adalah satu kegiatan yang bersifat alamiah. Kenapa disebut alamiah? Karena memang seluruh manusia watak dasarnya ingin kebaikan, ingin kebenaran. Nah, pada dasarnya demikian. Jadi mengarahkan manusia pada keinginannya sendiri. Sekali lagi saya bacakan ya. Dakwah adalah perilaku keberagamaan yang bertujuan agar orang-orang mengembangkan kehidupannya di jalan Tuhan atau kebaikan dengan menggunakan cara-cara yang ditetapkan. Perilaku keberagamaan ini ditunjukkan dalam kedua kegiatan besar di dalam dakwah itu. Satu, komunikasi. Yang kedua, gerakan sosial keagamaan. Gitu ya. Jadi ada dua kegiatan utama dari dakwah ini. Pertama komunikasi, dan yang kedua gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan itu kalau komunikasi jelas ya, baik komunikasi verbal, lisan, atau non verbal,
seperti pertunjukan. Komunikasi lisan itu ceramah, khotbah, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian ada iklam di dalam KPI, itu dikenal sebagai pertunjukan atau siaran. Demikian. Kalau dakwah itu seperti itu, maka tergambarlah bahwa dakwah itu adalah sebagai satu sistem, yaitu suatu susunan dari bagian-bagian yang teratur, saling berkaitan, dan berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Subsistem dakwah itu, sistem itu pasti mempunyai subsistem, yaitu terdiri atas ada dasar dakwah, tujuan dakwah, pesan dakwah, tokoh dakwah, pendekatan dakwah, metode dakwah, media dakwah, ada masyarakat dakwah, lembaga dakwah, dan bidang dakwah. Ini subsistem dari dakwah sebagai satu sistem. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas mengenai dasar dakwah. Sekali lagi, wacana sentral dakwah itu adalah jalan Tuhan atau kebaikan. Ini seperti telah diungkap di surat An-Nahl ayat 125. Di situ dinyatakan sebagai jalan Tuhan. Yang kedua, seperti dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 3, kebaikan, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi khair inilah wacana sentral dakwah dan jalan Tuhan tadi. Dengan demikian, dakwah adalah kegiatan yang sangat penting karena berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan kebaikan sebagai nilai yang paling fundamental dalam pengembangan kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa semua usaha untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan itu adalah usaha yang paling bernilai tinggi dari apapun. Hadisnya sudah kita bahas kemarin. Saya bacakan kembali. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatihul khair maghalikul syarr wa inna minan nasi mafatihul syarr maghalikul khair fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadaihi. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, sebagian dari manusia itu perilakunya ada yang membuka kebaikan dan menutup keburukan. Sebagian lagi ada perilaku manusia yang membuka keburukan atau kejahatan dan menutup jalan-jalan kebaikan. Berbahagialah mereka yang perilakunya selalu membuka jalan kebaikan dan menutup jalan keburukan, dan celakalah orang yang dengan tangannya
membuka jalan keburukan, menutup jalan kebaikan. Jadi inti dakwah itu ini, kebaikan. Selalu membuka kebaikan dan selalu menutup kejahatan. Oleh karena itu dai atau si pelaku dakwah itu dapat dirumuskan sebagai orang yang selalu membuka jalan kebaikan dan menutup jalan keburukan. Ini juga wacana sentral agama Islam. Kebaikan itu diistilahkan dalam berbagai istilah di dalam Al-Quran. Ada siratal mustaqim, ada sabili rabbik. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Yaitu apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat, yang telah engkau beri nikmat. Artinya sebuah jalan yang melahirkan kenikmatan hidup, agar hidup ini menjadi terasa nikmat. Itulah kebaikan. Ghairil maghdub, bukan jalan yang berakibat manusia mendapat murka dari Tuhan. Waladhdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Nah, tujuan agama Islam tampak dari surat Al-Fatihah itu, yaitu bahwa agama Islam akan membawa manusia pada kehidupan yang nikmat, yang enak, bagaimana menata kehidupan. Jadi berisi ajaran Islam ini tatanan kehidupan itu. Kemudian pada hadis yang kedua, riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu zalika min asamihim syai'a. Rawahul Muslim wa Abu Dawud. Riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, barang siapa yang mengajak manda'a ila huda, kepada petunjuk, karena maka adalah lahu baginya minal ajri, dia akan mendapat ganjaran ya, atau kebaikan. Mislu ujuri man tabi'ahu, seperti kebaikan-kebaikan atau ganjaran-ganjaran orang yang mengikutinya. Layan kusu, tidak berkurang, zalika, ganjaran itu, min ujurihim, dari kebaikan-kebaikan mereka pengikutnya, syai'an, sedikit pun. Orang yang mempengaruhi orang lain atau yang memprovokasi orang lain untuk kebaikan, dia akan mendapat kebaikan dari perbuatannya itu, dan dia juga mendapat kebaikan dari sejumlah orang yang mengikutinya. Demikian pula sebaliknya, orang yang mengarahkan orang lain kepada kejahatan, maka orang itu akan mendapat
kejahatan atau keburukan atau ganjaran sendiri akibat perbuatannya, ditambah kejahatan-kejahatan atau ditambah keburukan-keburukan orang lain yang mengikutinya. Hadis ini menggambarkan betapa sangat menentukan kebaikan dan keburukan itu, dan betapa peran yang dimainkan oleh orang sangat besar dalam hal mengajak kebaikan atau keburukan tadi. Selanjutnya ada hadis dari Sahal bin Sa'ad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik-titik itu. Sebelumnya ada hadis yang lain yang tidak dikutip. Summad'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi fa wallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka khumrun na'ami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hal ini konteksnya kepada Ali sebagai panglima perang untuk memerangi orang-orang kafir musyrikin. Lalu menghadapi mereka, ajaklah mereka pada waktu perang Khaybar ini, hadis ini. Ajaklah mereka untuk menerima Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak-hak Allah. Ini hubungan manusia dengan Allah atau dengan Tuhan. Ada hak Tuhan merupakan kewajiban manusia. Dan ada hak manusia yang sebut saja merupakan kewajiban dalam tanda kutip kewajiban Tuhan kepada manusia. Nah, manusia diajak untuk memenuhi hak Tuhan, yaitu kewajiban manusia untuk mentaati Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan kewajibannya memenuhi hak manusia, yaitu memberi kehidupan manusia di alam dunia ini seluruh isinya, dari langit hingga bumi, seluruhnya dipersembahkan oleh Tuhan untuk manusia. Sebelum manusia meminta, Tuhan sudah menyediakan kebutuhan dan keinginan-keinginan permintaan itu. Maka wajarlah manusia sekarang melakukan hubungannya dengan Tuhan sebagai kewajiban manusia. Dan inilah ajaran Islam yang dimaksud. Summad'uhum ilal Islam. Islam itu ajaran yang demikian. Selanjutnya dalam hadis Sa'id bin Abi Burdah, an Sa'id bin Abi Burdah hadatsana Abu Burdah an abihi qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz ilal Yaman faqala unnasa wa basyir wa la tunafir wa yassir wala tu'assir. Dari Sa'id bin Burdah telah menceritakan kepada kami Abu Burdah dan ayahnya, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku bersama Mu'adz ke negeri Yaman. Jadi kita sering mendengar bahwa Mu'adz sebagai sahabat Nabi pernah diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Rupanya tidak sendirian dia juga bersama rombongan. Salah seorangnya adalah Abu Burdah. Di dalam hadis tersebut kata Nabi, serulah manusia dan berikan kabar gembira.
jangan kamu buat mereka lari, mudahkan semua urusan, dan jangan kamu persulit urusan. Itu inti dakwah. Inti dakwah itu adalah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia untuk mencapai tujuannya sendiri, dan jangan mempersulit orang, serta memberikan kabar gembira. Jangan membuat mereka kecil hati. Inilah inti dakwah. Jadi dalam hadis tersebut Nabi menyatakan bahwa peran terbaik yang dimainkan seseorang dalam kehidupan sosial adalah dai, yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan, karena hanya kebaikan yang akan membahagiakan kehidupan manusia. Sebaliknya, semua keburukan akan menyengsarakan kehidupan manusia. Orang yang melakukan dakwah digambarkan oleh Nabi sebagai orang yang paling baik dan dijanjikan akan mendapat kebaikan dari usahanya sendiri, ditambah dengan kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Dijelaskan pula bahwa sifat dakwah adalah menyemangati dan memudahkan, bukan mengecilkan hati serta menyulitkan. Ya, demikianlah konsep dakwah itu.